Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas keberkanannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Wafa Hongkong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ketiga Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema mengenal Al-Qur'an. Keempat tanya jawab, kelima doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara kajian MPO hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Mbak Nur Aini. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya bagi kita semua di alam kubur dan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD Hong Kong News. Jangan lupa untuk like fanpage FB Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube DD Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan DD Hong Kong. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema mengenal Al-Quran. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan puasa kita, amal kita, mengaji kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu sekalian, kajian kita mengenal tentang Al-Qur'an. Tepatnya adab-adab ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini saya akan tampilkan sedikit. Oke. Ini Bu, tentang mesti kita itu membaca Al-Quran, diusahakan ada menjadi wiritan, ada menjadi kebiasaan, habit, kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, bukanlah untuk Nabi saja, atau untuk orang-orang saleh saja. Tetapi itu adalah untuk kita, untuk saya. Quran itu kita mesti merasakan bahwa Quran diturunkan untuk saya. Kalau kita merasa Quran itu diturunkan untuk saya, maka segala bentuk bagaimana cara berkehidupan, bagaimana cara kita mengelola mungkin bab-bab muamalah dengan masyarakat, cara jual beli, utang piutang, bab waris, bahkan dalam mengatur keluarga, itu Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Maka sering saya ingatkan juga, jangan sampai kita tidak pernah mengkhatamkan terjemah Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak pernah memahami apa kehendak Allah terhadap kita. Pernah saya berbincang dengan orang Kanada.
Dia mengatakan, orang Islam itu banyak yang nggak ngerti Al-Quran. Hanya membaca saja. Nah, ini kita perlu introspeksi diri. Bahwa Al-Quran itu sebaiknya pun kita memahami apa kehendak Allah yang diberikan kepada kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa pentingnya kita itu untuk menjaga bacaan Al-Quran kita. Dan menjadi wiritan. Menjadi kebiasaan. Contoh, setelah subuh misalnya membaca Yasin, setelah maghrib misalnya mungkin membaca Al-Waqi'ah, itu istiqomah terus-menerus. Jadi amalan harian. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai amalan harian, maka rohaninya akan kuat. Biasanya orang-orang yang dia digoda, diganggu, bahkan dirasuki oleh jin, biasanya kurang rohaninya. Kurang kekuatan amal di dalam dirinya. Maka orang yang dia ingin agar Allah menjaga seluruh waktunya, 24 jam. Bahkan Allah menjaga dirinya dari hal-hal yang gaib. Yang bisa membuat dia lemah, membuat dia berpenyakit. Maka hendaklah kita jadikan Al-Quran menjadi kebiasaan kita, bacaan kita. Nah, di sini diterangkan. Maka kalau seseorang itu sudah istiqomah membaca daripada Al-Quran itu, kalau dia tertinggal, ini hadisnya hadis sahih, riwayat Muslim. Daripada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, fi man nama an wirdihi. Orang yang dia tertidur. Malam biasanya dia tahajud, malam biasanya dia baca Yasin. Sebelum tidur, baca Al-Waqi'ah. Ingat Bu ya, Nabi SAW, beliau membaca sebelum tidurnya, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dengan surat Sejadah. Sebelum tidur. Menjadi kebiasaan beliau. Nah, kalau malam kan mungkin kita terlalu letih, capek kerja. Sehingga tidak sempat mengamalkan amalan wiritan kita, zikir kita harian kita. Maka Nabi SAW, beliau bersabda, dalam hadis yang sahih, man nama, siapa yang tertidur, an hizbihi, tertinggal daripada amalannya, wiritannya, minal laili, pada waktu malam, au an syai'in minhu, mungkin ada banyak amalannya ataupun sedikit yang istiqomah, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati zuhri. Maka kalau dia tertinggal malam, hendaklah dibacanya ketika kapan? Di antara zuhur dan di antara subuh. Malam kan tertinggal. Maka begitu dia ingat, hendaklah langsung diqadanya bacaannya. Nah, faka'annama kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kalau dia buat di antara zuhur dan subuh dibacanya kembali, maka seakan-akan itu dibacanya pada waktu malam. Artinya, kalau kita sudah ada amalan istiqomah, diistiqomahkan terus. Ini Bu, alhamdulillah, bulan Ramadan kita sudah ada amalan-amalan setelah subuh baca Al-Quran. Mungkin sebelum tidur juga baca Al-Quran. Maka diusahakan amalan-amalan kebaikan yang sudah ditempa, dilatih ketika Ramadan ini, nanti di bulan Syawal, terus hingga 11 bulan berikutnya menjadi kebiasaan kita, kebiasaan baik. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi, amalan kita diusahakan diusahakan diistiqomahkan. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat Abu Usaid radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat namanya Abu Usaid. Nah, beliau itu punya amalan. Apa amalannya? Membaca surat Al-Baqarah. Amalan beliau itu adalah membaca surat Al-Baqarah. Tetapi, nimtu al-barihah. Beliau mengatakan, tadi malam aku tuh tertidur. Anwirdi hatta asbahtu. Tertinggal. Sampai pagi aku nggak baca. Jadi sahabat memang nggak seperti kita, Bu ya, kerjaannya memang kadang lebih dahsyat daripada kita. Apalagi sahabat-sahabat laki-laki banyak yang mereka berkegiatan berlatih, berperang, dan dikirim Rasulullah ke daerah mana-mana, banyak daerah. Nah,
Maka karena beliau tertinggal wiritan itu, falamma asbahtu ista'jartu. Ini kesedihan para sahabatnya. Mereka itu kalau tertinggal amalannya itu langsung seperti bersedih. Istarja'tu. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada seorang sahabat itu tertinggal sholat berjamaah. Maka sahabat-sahabat yang lain datang kepadanya. Satu ketika yang lain, anaknya meninggal. Sahabat-sahabatnya datang juga kepada dia. Jadi ini satu orang, tapi ada dua keadaan yang berbeda. Satu dia tertinggal sholat berjamaah. Satu lagi meninggal anaknya. Ketika anaknya meninggal dunia, banyak orang yang berduka cita. Sabar ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang orang menyabar-nyabarkan dia. Tetapi ketika dia tertinggal sholat berjamaah, tidak ada yang mengatakan innalillah kepada dia. Tidak ada yang menyabar-nyabarkan dia. Tidak ada yang ikut bersedih atas kesusahan hatinya. Dia mengatakan, sungguh, tertinggalnya aku sholat berjamaah, itu lebih aku sedihkan daripada kematian anakku. Maknanya apa nih? Apakah dia tidak bersedih atas kematian anaknya? Bukan begitu. Artinya, hubungan dengan Allah itu lebih mereka dahulukan dibandingkan apa yang di hadapan mereka. Ini orang-orang yang muqarrabin seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu cek juga diri kita. Amalan sunnah tertinggal, amalan wajib pun kadang molor-molor. Sahabat, muridnya Nabi Muhammad SAW, mereka sangat mementingkan agama, sangat mementingkan akhirat mereka dibandingkan hal-hal dunia mereka. Jadi, sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau tertidur, nggak biasanya baca surah Al-Baqarah. Maka fara'aitu fil manam. Maka aku melihat di dalam mimpiku. Ka'anna baqarah tantuhni. Seakan-akan sapi itu menunduk aku di tanduknya. Ada sapi, dia nanduk kepada sahabat Abu Usaid. Istilahnya, kenapa kamu nggak baca tadi malam? Jadi, itu orang-orang soleh itu seperti itu. Tertinggal amalan sedikit saja, kadang sudah ada seperti mimpi buruk yang hadir di hadapan mereka, hadir di mimpi mereka. Ada yang dia ulama yang dia tertidur nggak baca wiritannya. Maka pada waktu itu malam-malam itu dia mimpi. Dia bertemu dengan bidadari, cantik-cantik semuanya. Tetapi ada satu bidadari yang jelek. Satu menghampiri dia. Oh, heran dia. Kenapa yang lain cantik-cantik, kenapa yang ini jelek? Aku adalah malammu yang tertinggal daripada wiridmu. Langsung dia terbangun. Langsung dia buat amalan kembali. Artinya apa yang rahmat Allah SWT? Bahwa orang-orang saleh terdahulu, mereka sangat-sangat menjaga amal-amalnya. Ketika kita menjaga amal-amal rohani kita, Allah akan kuatkan jiwa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, insya Allah, akan membuka jalan-jalan daripada kesulitan-kesulitan kita. Ya. Kemudian hadirin rahmat Allah SWT, ketika kita membaca Al-Quran, itu kita sunnah hukumnya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita sunnah untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini dalilnya fa'idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Ataupun lafaz yang lain, ada yang mengatakan, kana jama'at minas salaf yaquluna a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini boleh juga. La ba'sa bihadza. Kemudian ada yang rahmati Allah, ta'awudz ini hukumnya mustahab. Bukanlah kewajiban. Hukumnya disukai, bukanlah kewajiban. Sawa'un kana fi shalah aw fi ghairiha. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli raka'atin 'ala sahih. Jadi Bu, ketika kita membaca a'udzubillah itu kapan?
ketika sholat itu setiap rakaat. Kadang-kadang kan hanya rakaat yang pertama. Tidak. Ternyata setiap rakaat kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir. Setiap rakaat. Rakaat pertama begitu juga, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau sholatnya sholat 4 rakaat. Jadi fi kulli rakaat, setiap rakaat. Hukumnya adalah mustahab. Oke. Ini kita agak lompat-lompat, Bu, ya. Karena pembahasan kitabnya begitu. Kemudian hadirin rahmatullah SWT. Faslun fil buka inda qiraatil Qur'an. Ini mengenai bab menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimin bayanu ma yahmilu 'ala al-buka fi halil qiraah. Bahwa telah menjadi kebiasaan orang-orang yang terdahulu, mereka itu menangis ketika membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul 'arifin. Ini sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Arif itu mengenal Allah. Arif itu hatinya, qalbunya bergantung pada Allah. Wa syi'aru ibadillahis salihin. Ini tanda orang saleh begitu, Bu. Kalau baca Quran ada tangisan. Oh, gimana Ustadz? Kita bisa nangis, saya aja nggak paham apa isi Quran. Makanya ini memang sangat dianjurkan kita membaca Al-Quran dan kita memahami juga apa isinya. Kan sudah ada terjemah. Dulu memang tidak ada terjemah, Bu. Sekarang sudah ada terjemah. Dengan cetakan yang macam-macam. Yang kecil ada, sedang ada, besar pun ada. Bagi yang kita kesulitan membaca tulisan yang kecil. Maka sungguh sangat-sangat dimudahkan kita saat ini. Maka alangkah baiknya jikalau kita pun membaca terjemahan Al-Quran. Mudah difahami. Kalau mungkin kita kesulitan memahaminya, silakan kita tanya kepada guru-guru kita. Nah, jadi membaca Al-Quran dan dia pun menangis di dalamnya, itu adalah salah satu sifat orang yang saleh. Bahkan Nabi SAW beliau menyabdakan, Iqra'ul Quran, wabaku. Kamu bacalah Al-Quran dan menangislah. Artinya kita disuruh untuk, diperintahkan untuk tenggelam di dalam ayat-ayat Quran. Ayat ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang banyak dosa, yang dulunya kamu tenggelam dalam kemaksiatan. Itu dipanggil Allah kita. Kamu dulu banyak dosa. Jangan khawatir, jangan putus asa daripada rahmatku. Jangan putus asa daripada ampunanku. Mari kembali. Aku akan menyelesaikan hajatmu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz keindahan seperti itu. Allah itu tidak benci kepada hambanya. Kalau Allah benci kepada hambanya, itu langsung dihancurkan saja orang-orang kafir itu. Tapi sampai saat ini, walaupun orang yang dia non-muslim, itu tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hari pembalasan, bagaimana? Apakah diampuni ataukah tidak? Apakah mereka diberikan iman hingga akhir hayatnya, apakah tidak? Maka hadirin rahmati Allah, begitu kita membaca Al-Quran, banyak lafaz-lafaz keindahan yang diucapkan, yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Jadi ulama-ulama yang tingkat kedalaman bahasa Arabnya itu luar biasa, ketika mereka membaca sedikit saja lafaz Al-Quran, langsung terenyuh hatinya. Karena lafaznya bukan lafaz biasa. Kalam di Al-Quran bukan kalam biasa. Dari segi grammarnya, tata bahasanya, keindahan sastranya, sangat tinggi Al-Quran itu. Maka, bacalah Al-Quran. Wabaku, menangislah. Kalau kamu nggak bisa menangis, pura-pura lah menangis. Sampai begitu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini hadirin rahmati Allah, ini
tanda orang yang saleh juga. Bahwa kapan itu kita membaca Al-Quran. Di sini disebutkan sebaiknya kita membaca Al-Quran itu, kalau di ayat ini, yang di ayat ini. Min ahlil kitab ummatun qa'imah yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Ini tanda-tanda orang yang saleh, mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Wa hum yasjudun. Mereka bersujud, beriman pada Allah, hari akhir, mereka buat amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Ini tanda-tanda orang yang saleh. Nah, ini tentang membaca Al-Quran daripada mushaf. Itu afdal daripada membaca Al-Quran secara tidak dengan mushaf. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada dengan hafalan, ada dengan HP, ataupun dengan laptop kah, ataupun tablet. Mana yang lebih baik? Qiraatul Quran minal mushaf afdal. Kalau kita baca dengan mushaf, mushaf berarti lembaran-lembaran kertas. Itu afdal membacanya. Li'anna an-nazar fil mushaf ibadah matlubah. Itu ibadah tersendiri. Bahkan ada terapi, Bu, ya, yang sakit mata itu membaca Al-Quran di bawah terik matahari sehingga pantulan daripada mushaf itu mengenai matanya. Jadi ada barokah daripada Quran tersebut. Jadi membaca Al-Quran ketika dengan menggunakan mushaf itu lebih afdal. Mengapa seperti itu? Agar dia memahami, tadi membaca apa makna-makna ataupun apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui hafalan dia akan fokus kepada hafalannya. Itu kalau penghafal Al-Quran kita bedakan, ya, karena fokus kepada hafalan. Tetapi ketika kita ingin mentadabburi Al-Quran, ingin memikirkan apa saja hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka hendaklah membacanya dengan menggunakan mushaf. Oke. Kemudian ibu-ibu sekalian, ini hukumnya kita memuliakan Al-Quran. Ya. Ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Quran al-aziz ala itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi. Jadi, kita wajib untuk memuliakan Al-Quran. Satu huruf saja, dia mengurangi daripada lafaz di Al-Quran. Ataupun satu huruf saja, dia melebihkan daripada lafaz Al-Quran. Maka itu haram hukumnya. Bidzalika fahuwa kafir. Hal seperti itu dia bisa jatuh kepada kekufuran. Sedangkan dia tahu bahwa itu bukan Al-Quran, tapi ditambah-tambahnya dengan sengaja. Maka hal itu adalah menurut ijma' kaum muslimin, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Maka hati-hati kita, Bu, ya. Kita perlu beradab dengan Al-Quran. Kalau dibawa Al-Quran itu bukanlah dijinjing. Sekarang itu Iqra, ya, Iqra itu di belakangnya itu ada ayat Al-Quran yang banyak. Maka kalau kita memegang Iqra, hendaklah berwudu, sebaiknya begitu. Mengapa? Di belakangnya itu ada ayat Al-Quran. Kalau Iqra-nya terpisah-pisah, Iqra 1, 2, 3, 4 yang tidak terlalu banyak ayat Al-Qurannya, ataupun seperti ayat Iqra yang pertama, itu kan alif bata saja istilahnya. Nah, itu tidak wajib kita memang berwudu. Tetapi kalau sudah Iqra 6, yang banyak ayat Al-Qurannya, maka hendaklah kita berwudu. Kalau Iqra-nya itu terpisah-pisah. Kalau Iqra-nya digabung, maka hendaklah kita ada wudu dalam memegang Iqra tersebut. Jadi itu salah satu bagian daripada kita menghormati ataupun memuliakan daripada Al-Quran.
Ini Bu, tentang waktu. Ya. Waktu yang terbaik kita membaca Al-Quran. Kapan sih waktu yang terbaik kalau kita membaca Al-Quran? Faslun fil awqatil mukhtarah lil qira'ah. I'lam anna afdalul qira'ah ma kana fis salah. Paling baiknya membaca Al-Quran itu adalah ketika salat. Ini membuktikan bahwa kalau makin banyak hafalannya, makin bagus kalau dia membaca Al-Quran di dalam sholat. Ustadz, apa sih ayatnya kalau kita sholat duha? Apa sih ayatnya kalau kita sholat hajat, sholat witir? Semakin banyak hafalan kita, semakin baik digunakan ketika sholat. Sebaik-baik membaca Al-Quran adalah di dalam sholat. Tapi Ustadz, saya nggak hafal banyak. Hafal saya hanya alam taro ke belakang, 10 ayat terakhir Al-Quran. Boleh tidak saya baca seluruhnya? Boleh, dalam satu rakaat. Alam taro li ila fi Quraisyin ara'aital ladzi terus sampai An-Nas misalnya, dalam satu rakaat. Tapi Ustadz, saya mau baca banyak Al-Quran, hafalan saya nggak ada. Boleh nggak saya baca dengan menggunakan mushaf? Dia kantongi mushaf kecil, kemudian ketika dia membaca Al-Quran itu sambil dia berdiri. Sholat. Boleh tidak? Boleh. Tinggal dijaga pergerakannya. Jangan lebih sampai 3 kali. Kalau mau membaca Al-Quran, berhenti-berhenti. Ketika membukanya berhenti. Itu tidak dihitung sebagai 3 gerakan. Tapi posisi pergerakannya berhenti, setiap pergerakan berhenti. Maka itu tidak dihitung sebagai 3 kali gerakan yang membatalkan. Nah, jadi paling afdalnya kapan? Ketika sholat. ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. Nah, afdalnya dalam mazhab Syafi'i dan selain daripada mazhab Syafi'i bahwa panjang berdiri itu lebih baik daripada lamanya bersujud. Lamanya kita berdiri ketika membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan lama sujudnya. Kalau sujud kan biasanya kadang sujud terakhir yang lama. Nah, walaupun sujud terakhir itu lama, tetap lebih afdal berlama-lama ketika berdiri. Itu menurut mazhab Syafi'i dan selainnya. Wa ammal qira'ah fi ghairi shalah fa afdaluha qira'atul lail. Nah, maka kalau kita di luar salat, kapan baca Quran paling afdal? Qira'atul lail. Bacanya ketika pada waktu malam. Jadi memang mengapa Al-Quran itu sebaiknya kita dianjurkan di sini paling afdal kita membaca Al-Quran pada waktu malam. Karena hiya asyaddu wad'aw wa aqwa muqila. Lebih kena ke hati kalau waktu malam. Begitu kita bangun tidur, kadang-kadang yang terpikir pekerjaan dan macam-macam, sibuk ketika di siang hari. Malam itu waktu istirahat. Malam itu waktu tinggal kita bermunajat kepada Allah. Maka paling afdal ketika di luar sholat adalah kita membacanya ketika pada waktu malam. Malam kapan? Yaitu malam kalau boleh pada setelah kita sholat tahajud. Oke, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada tertib. Ini ada tertib ketika kita mengucapkan, mungkin ibu-ibu yang mungkin menyampaikan materi misalnya ya. Ini kalau kita, ini adabnya ya, adabnya. Qala Allah Ta'ala. Kalau kita mungkin menyampaikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kita kan sedang ceramah misalnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, maka langsung masuk ke ayat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini tertibnya seperti itu. Sebab ada orang yang ketika mengucapkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ditambahnya a'udzubillah. Padahal Imam An-Nawawi, ini kitabnya yang saya ambil ini adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Beliau menyampaikan bahwa jikalau seseorang dia ingin menyampaikan dalil dengan ayat,
Maka hendaklah mengatakan qala Allah Ta'ala, langsung kada, langsung innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, langsung saja. Bukan ditambah lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu, tapi langsung ke ayatnya. Sebab dia mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini bab mengenai adab. Karena para ulama terdahulu memang mereka mementingkan adab dalam segala bentuk perbuatan mereka. Jadi ibu sekalian, tadi ya menyambung yang tadi bahwa tadi membaca Al-Qur'an adalah sebaiknya. Ya, sebaiknya kapan? Pada waktu malam. Pertama, tertibnya itu setelah di dalam sholat. Kemudian kalau di luar sholat, itu membacanya ketika pada waktu malam. Malam itu kapan? Al-akhir minal lail. Nisful akhir minal lail afdal minal awal. Pada waktu pertengahan malam yang terakhir. Jadi misalnya bangun tahajud jam berapa? Jam 3 ataupun jam 4. Ya. Sebelum sahur misalnya dia bangun jam setengah 4, baca Qur'annya setengah jam, 1 juz misalnya. Nah, itu afdal daripada yang awal, daripada mungkin jam-jam 12, jam 1. Jadi agak akhir. Itu lebih afdal, nisful akhir. Wal qiraah bainal maghrib wal isya mahbubah. Kalau kita membaca Al-Qur'an di pertengahan maghrib dan isya, itu pun juga disukai. Hukumnya mustahab. Wa amal qiraah fin nahar, itu kan pada waktu malam. Pertama di dalam sholat. Yang kedua di luar sholat. Afdalnya pada waktu malam. Pertengahan yang kedua. Mendekati subuh lah. Kita katakan seperti itu. Kemudian itu malam. Kalau siang bagaimana? Kalau siang, ya menjelang siang. Afdaluha ba'da salati subhi. Paling afdal kalau pagi hari, ya itu adalah setelah subuh. Karena masih fresh pikiran. Maka hendaklah kita mulai kegiatan kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini perlu kita luangkan waktu. Bukanlah, kalau waktu itu 24 jam nggak habis-habis kadang-kadang kalau kita kerjakan. Tetapi hendaklah kita memang menggunakan ataupun meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Siapa yang dia menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka hari-harinya, waktu-waktunya akan berkah. Yang biasanya pekerjaannya bisa diselesaikan dalam waktu 5 jam, ini bisa sampai 2 jam ataupun 3 jam saja, berkah waktunya. Karena dia membaca Al-Quran sebelumnya. Jadi afdalnya adalah ketika setelah subuh. Nah, di sini juga diterangkan, kalau hari bagaimana? Hari-hari apa saja kalau saya membaca Al-Quran? Yukhtaru minal ayyam yaumul jumu'ah. Paling afdal, ya, diusahakan membaca Al-Quran itu hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, dan hari Arafah. Kalau tiap hari boleh Ustaz, ya afdal, lebih baik lagi. Ini kan perharinya, per hari-hari yang utama. Karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang mulia di antara seluruh hari. Kalau bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Ramadan. Kalau hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, Senin, dan Kamis. Ini sama dengan hari gunting kuku, Bu, ya. Kalau kita mau gunting kuku 3 hari ini. Gunting kuku, ya, itu 3 hari ini. Kalau tidak hari Senin, hari Kamis, ataupun hari Jumat. Gunting kuku ataupun mencukur daripada rambut-rambut di badan kita. Itu sunnahnya 3 hari ini. Senin, Kamis, ataupun Jumat. Dan Yaumu Arafah. Yang ketika haji, ya. Ketika haji ataupun kita di tanah air. Hari Arafah, sangat baik kita membaca Al-Quran. Wa minal a'syar. 10 hari yang akhir pada bulan Ramadan. Ini saatnya, Bu. 10 hari akhir bulan Ramadan. Makin giat kita membaca Al-Quran. Wal ashrul awal min Dzulhijjah. 10 yang awal daripada bulan Dzulhijjah. Wa minasyuhuri Ramadan. Dan pada bulan Ramadan seluruhnya. Jadi ini pendapat para ulama seperti itu, berbeda-beda. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu mengenai daripada tertib membaca Al-Quran hari-harinya.
Ini di antara tempat yang kita sunnahnya untuk berhenti sebentar. Kalau kita sholat. Yustahabbu lil imam fi shalah al-jahriyah ayaskuta arba'at saktatin fi halil qiyam. Ini apalagi dia menjadi imam ya. Maka hendaklah berhentinya, ada berhenti sekejap, ada berhenti sebentar ketika membaca ataupun dia berada di tempat-tempat berikut ini. Salah satunya ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram liyaqra'a du'a tawajjuh. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, ingat ya, lafaznya adalah pakai A, bukan O, bukan Allahu Akbar tapi A. Allahu Akbar. A, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Itu takbiratul ihram seperti itu. Allahu Akbar. Berhenti sebentar, baru nanti dia baca Al-Fatihah. Ya, baca doa iftitah dan dia nanti baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, aqib Al-Fatihah saktatan latifah jiddan. Kapan itu? Yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah. Berhentinya sebentar saja, sekejap saja. Syarat saja istilahnya. Ya, baina akhir Al-Fatihah wa baina amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Bu, kita berhenti dulu. Imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan langsung amin. Enggak langsung begitu. Begitu imam dallin, amin, enggak begitu, tapi berhenti dulu. Kita tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tarik nafas. Baru amin. Jadi bukan langsung ya. Dallin, amin. Enggak, tapi tarik nafas dulu baru kita amin. Itu. Di sini keterangannya seperti itu. Li alla yatawaham anna amin minal Fatihah. Supaya tidak terjadi kerancuan bahwa amin itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Kemudian ba'da amin saktah tawilah. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumun Al-Fatihah. Yaitu setelah amin. Saktah tawilah. Jadi apa namanya itu tadi di antara Al-Fatihah dan amin, ini setelah aminnya. Nah, ibu-ibu sekalian, cara mengucapkan amin itu ada dua. Cara mengucapkan amin ada dua. Pertama, yang panjang, yang biasa kita buat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan panjang tuh. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, amin. Amin. Aminnya yang dipanjangkan. Itu yang kedua pun boleh. Apa sih artinya amin? Artinya amin, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin itu artinya begitu. Jadi sebetulnya kalau dia amin ya Allah, sebetulnya enggak, istilahnya tidak diperlukan karena lafaz daripada amin itu bahasa Ibrani yang sudah diarabkan. Disebutkan bahwa amin itu sebetulnya bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Tetapi sudah diarabkan, kan banyak bahasa Indonesia seperti kita MPR, musyawarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu kan dari bahasa Arab. Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Nah, jadi amin itu artinya adalah ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Begitulah mungkin ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit daripada permasalahan mengenai Al-Qur'an. Jikalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, silakan sama-sama. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi rabbi. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami persilahkan. Silahkan yang mau bertanya. Adakah pertanyaan ibu-ibu?
Ini ada yang bertanya Ustadz melalui chat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membayar fidyah bagi ibu yang nifas atau menyusui puasa sebelum full nggak dikerjakan? Terima kasih. Mengenai nifas ya, pembayaran. Ya Ustadz, gimana? Ya, membayar nifas ataupun yang menyusui ya, puasa sebulan full tidak dikerjakan. Maka pembayarannya 30 hari. Satu mud ya, satu mud itu lihat bagaimana apa biasanya beras yang dia makan. Harga beras yang dia makan biasanya harganya berapa? Kalau di Indonesia ya untuk pembayaran itu adalah sebanyak 50.000 rupiah. Makannya 3 kali, bayar fidyah. Makannya 3 kali. Jadi sebanyak kurang lebih uangnya itu adalah 50.000. Nah, di sini kalau memang jumlah daripada pembayaran fidyah itu $30, silakan berarti tinggal dikalikan sebanyak 30 hari. $30 dikali 30 hari. Maka silakan dibayar sesuai jumlah daripada apa yang ditinggalkannya. Gitu, Bu. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Nah, terus ini baiknya diberikan kepada siapa, Ustadz? Fidyah tadi. Ya, fidyah karena kita sudah ada lembaga lembaga nasional ini, silakan diberikan, disalurkan kepada lembaga kita. Nanti bisa disampaikan terus nanti ke orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan yang ada di negara kita. Kalau memang istilahnya mungkin ada di sekitar kita memang orang yang sangat-sangat membutuhkan, dan kita serahkan kepada daerah sekitar kita. Tetapi untuk lebih memudahkan, sudah ada amil zakat, pembayaran zakat, fidyah, ataupun zakat mal, silakan disalurkan kepada lembaga zakat. Ya, terima kasih Ustaz. Ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya? Waktunya masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Halo, Ustaz. Silakan, Bu. Ya, silakan. Begini, Ustaz, kalau seumpama bacaan surat Al-Fatihahnya seorang makmum yang belum selesai apabila ikut salat berjamaah, apakah bacaan surat Al-Fatihahnya imam bisa menutupi, Ustaz? Ya, untuk Al-Fatihah, makmum wajib untuk membaca Al-Fatihah, imam pun wajib juga. Jadi bukanlah al-imam dhamin. Nah, imam itu adalah menanggung tentang keadaan makmum. Namun, dalam mazhab Syafi'i, seorang imam wajib membaca Al-Fatihah, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Jadi caranya bagaimana kalau imamnya cepat? Kalau imamnya cepat, kita juga menyusul bacaannya dengan cepat juga. Dengan syarat dia belum bangkit daripada sujudnya yang pertama. Kita ketika imam dan imam dengan makmum. Imamnya ruku, kita masih berdiri. Kita masih berdiri. Sempurnakan bacaannya, kejar. Imam udah bangkit untuk i'tidal. Kita masih baca nih. Nah, ketika imam sujud, itu kan sudah 3 kali gerakan. Jangan sampai 3 kali, jangan dia bangkit daripada sujud dia yang pertama itu. Maka kita mesti kejar secepatnya. Dan biasanya kalau kita bahasa cepat, insya Allah itu terkejar. Paling tidak 2 kali gerakan sudah tercapai itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i tetap kita mesti
nyusulkan bacaan kita sehingga selesai bacaannya. Tetapi jikalau memang imamnya ini super cepat nih, yang model-model 8 menit itu selesai tarawih. Jadi kalau begitu kejadiannya, ketika imam baca Al-Fatihah, makmum pun baca Al-Fatihah juga. Karena modelnya nggak bisa, karena langsung dia Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu nggak bisa. Tapi sholat seperti itu tidak dianjurkan, Bu ya. Sholat kita kan mau bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita sholat dengan menjaga daripada tumak-tumaknya. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Kalau Ya. tahiyatnya belum selesai, semua baru sholawat, terus tiba-tiba imam sudah salam, sudah mau berdiri lagi. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ikut salam atau dilanjutkan? Perhatikan nih, Bu ya. Lafaz tahiyat. Lafaz tahiyat, silakan kita mungkin kalau ada kesalahan, ini kita perbaiki sama-sama. Kalau kebiasaannya yang diucapkan, ya kebiasaannya, kalau kebiasaannya biasanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, kebiasaannya kadang-kadang begitu. Karena mungkin memorinya ketika kecil. Lafaznya silakan ibu-ibu nanti di googling masing-masing di mana panjang dan pendeknya. Ini saya bacakan lafaznya. At-tahiyatul, itu panjang ya-nya. At-tahiyatul. Jadi kalau yang masih pendek berarti salah. Tahiyat adalah kewajiban ketika sholat. Kalau salah mengucapkannya, bisa tidak sah untuk sholat. 5 yang wajib ketika sholat bacaannya. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat, dan salam. Oke, kita kembali ke tahiyat. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sekali lagi nih ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ay. Langsung ka ay. Bukan assalamu alayka ayyuhan ka ayyuhan. Bukan, tapi langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, panjang. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ itu namanya tahiyat. Sampai di situ itu namanya tahiyat. 1, takbiratul ihram. 2 adalah al-fatihah. Yang ketiga tahiyat. Kemudian baru yang keempat, bacaan yang wajib, selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia baca sampai di situ saja dan dia langsung salam, itu sholatnya sudah sah. Walaupun tidak disempurnakannya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jadi paling minimal, apalagi khususnya ibu-ibu yang ketika waktu maghrib itu sangat sibuk, maka sholatnya bisa diringkas, sholatnya bisa diperpendek dengan membaca hanya yang wajib-wajib saja. Yang 5 ini dibaca pun bisa. Jadi tidak ada lagi istilahnya menjamak sholat dan sebagainya. Dengan membaca 5 ini saja, kita sudah sah sholat kita. Sholat, Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, sampai tadi salawat, sampai tadi tasyahudnya, dan dia langsung untuk bersolawat, setelah itu salam. Sudah selesai. Jadi tadi orang yang belum menyelesaikan solawatnya, bahkan sampai ke fil alamina innaka hamidum majid, langsung salam. Dengan syarat, sudah solawat. Allahumma salli ala Muhammad, paling minimal. Sholatnya sudah sah. Begitu, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana tips untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih Ustaz. Malam Lailatul Qadar, apakah mesti begadang Ustaz? Ataukah kita mesti beriktikaf? Ataukah kita mesti menghidupkan dengan ibadah satu malam?
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf, Lailatul Qadar itu bagaimana kita carinya? Carinya 30 malam, Bu, bukan 1 malam aja. Kan mesti dicari bulan-bulan ganjil kata Nabi. Iya, maksud Nabi itu jangan sampai di akhir itu malah lemas. Biasanya kan kadang-kadang semangat, pertama kali semangat. Akhir-akhir udah nggak ada lagi di masjid, kosong, Bu. Safnya udah maju di masjid-masjid kita di Indonesia itu. Awal-awalnya rame, full, sampai ke pinggir-pinggir, keluar-luar daripada masjid. Tapi makin akhir tinggal pemain awal aja. Imam dan makmum yang hanya beberapa orang. Nah, maka cari Lailatul Qadar itu bagaimana? 30 hari nyarinya. Nah, khususnya kita ini kan sudah masuk 10-10 akhir. Ya kalau boleh, hendaklah kita memperbanyak lagi amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Lailatul Qadar itu mesti kita begadang? Mesti kita melek-melekan. Padahal besoknya kan kita kerja. Kalau kita lek-lekan malam ini, nanti besok kita ngantuk. Apalagi mungkin ada yang bekerja di kantor-kantor, ya, orang-orang di luar yang mereka aktivitasnya banyak di luar. Gimana itu? Apakah bertentangan dengan Lailatul Qadar? Nah, hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, pahala sholat tarawih paling tidak ya, paling tidak. Ini kan masjid juga sudah dibuka. Kalau ibu-ibu ada berlibur, hari liburnya silakan digunakan untuk tarawihnya di masjid. Mengapa seperti itu? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mangqama, siapa yang dia sholat bersama imam, qama ma'al imam, sholat dia bersama imam, sholat berjamaah, hatta yansarifa, sholatnya itu sampai selesai, sholat bersama imam di mana nih? Di masjid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda Nabi Muhammad SAW, dia seperti sholat sepanjang malam. Apalagi sholat isya. Kalau sholat berjamaah isya, kita ibarat setengah malam. Kalau subuhnya sholat berjamaah, seluruh malam. Tapi untuk hadis ini, riwayat Ahmad dan Abu Daud, bahwa ketika dia sholat pada malam hari, sholat tarawih kita ya bersama imam, itu pahalanya seperti kita sholat sepanjang malam. Artinya apa? Jangan sampai 10 hari terakhir ini, paling tidak, jangan sampai nggak tarawih. Secapek-capek apapun kita, diusahakan, bedakanlah dengan yang lain, ya. Bedakan dengan hari-hari yang lain. Biasanya sholat sunat mungkin 2 rakaat biasanya, ini paling tidak 8 rakaat pun jadi. Afdolnya 20 rakaat. Begitu, Bu. Jadi, kita cari itu Lailatul Qadar 10 hari inilah. Tiap malam kita beribadah. Bukan hanya malam-malam ganjil saja. Ustadz, gimana itu? Apakah kita mesti tahu itu tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda-tanda Lailatul Qadar, yang bisa melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu memang kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi Ustaz, saya berarti kalau nanti istilahnya malam, saya hidupkan malam, itu berarti kita dapat apa enggak itu kira-kira? Lailatul Qadar itu hadiah daripada Allah untuk orang-orang yang saleh, untuk orang-orang yang dia berusaha mendekatkan diri pada Allah. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Hukum mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar, apakah wajib? Enggak. Bahkan ada orang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi dia tidak mengetahuinya. Kalau dia tahu, alhamdulillah, berarti memang dia punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nampak tanda-tanda Lailatul Qadar di hadapannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang mungkin istilahnya di bawah daripada orang-orang yang dekat dengan Allah itu, dia pun mendapatkan Lailatul Qadar dan dia tidak mengetahui tanda-tandanya. Jadi intinya kita berusaha mencari sungguh-sungguh, amalannya sungguh-sungguh. Yang Allah lihat itu bukanlah jenis amalnya saja, bukan, tapi usaha kita. Kalau orang sungguh-sungguh dia ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ada orang yang dia gimana ya caranya supaya mimpi Nabi Muhammad? Maka gurunya mengatakan, coba kamu makan, kamu nggak minum. Oke, setelah kamu makan itu kamu nggak minum, kamu tidur terus. Kira-kira mimpi kamu apa? Mimpinya dia akan kehausan. Sampai di dalam mimpinya pun dia akan nyari air. Maka ketika bangun, apa yang kamu inginkan ketika kamu tidur? Saya sangat menginginkan air karena haus.
Apalagi makanan-makanan kadang banyak mejinnya kan, buat haus lehernya. Maka intinya apa? Bahwa kalau seseorang itu dia sangat menginginkan, berhajat, mencari, manjadda wajada. Siapa yang dia berusaha, terus-menerus berusaha menghidupkan malam, berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Artinya apa, Bu? Tiap malam nih, jangan sampai kita nggak tarawih, satu. Yang kedua, jangan sampai tidak tahajud. Yang ketiga, sholat subuhnya diusahakan dijaga. Kalau memang bisa berjamaah, silakan berjamaah. Kalau tidak pun isinya kita di rumah jaga ini. Paling tidak malam itu ya, sholat tarawihnya dijaga, sholat sunnahnya dengan sholat tahajudnya. Kalau orang sudah menghidupkan ini, ada jatah dia insya Allah untuk bagian daripada Lailatul Qadar. Dan itu ya sesuai dengan ayat Allah SWT, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Walaupun sedikit, dia telah menghidupkan malam. Mudah-mudahan kita pun termasuk, walaupun istilahnya amalan kita mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kita mudah-mudahan di golongan Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu, Bu. Apakah ada tanda-tandanya bahwa orang tersebut mendapati Lailatul Qadar, Ustaz? Tanda orang-orang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar, ada perubahan setelah Ramadannya. Kalau Ramadannya biasa-biasa saja, sebelum dan sesudah puasa, berarti puasanya biasa. Karena ada puasa yang awam, orang yang khusus, ada orang yang spesial. Maka kalaulah kita merasakan ada perubahan setelah kita Ramadan ini, makin amalan yang sudah terbiasa itu diteruskan. Baca Qur'annya yang sebelum bulan Ramadan misalnya belum jalan, dan Ramadan sudah jalan. Nah itu dia baca lagi setelah Ramadan. Nah penyakitnya, Bu, kita hanya memuliakan Ramadan. Sehingga ketika semangatnya itu paling bertahan kadang seminggu saja. Bulan Syawal seminggu masih digasnya baca Al-Quran. Setelah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup mata. Nah, jadi hadirin rahmatus ta'ala, tanda orang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar, ada perubahan rohaninya, ada perubahan sikapnya, ada perubahan amalannya. Tasbih itu jadi pegangannya, dimanapun dia berada. Sambil jalan, sambil di MTR, sambil bekerja, sambil salawat bekerjanya. Walaupun yang dipegangnya adalah mutanajis. Walaupun yang dipegangnya adalah mughallazah. Tapi hatinya dekat dengan Allah. Nah, kalau ada hasil seperti itu, mudah-mudahan dia pun termasuk orang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ada perubahan. Sebab dirinya berusaha menjaga pandangannya, hatinya, fikirannya. Hanya semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bekerjanya adalah lillahi ta'ala. Bantu aku lebih dekat dengan Engkau. Berikanlah aku ganjaran puasaku ini, Allah, sebagai keindahan untukku, kelezatan untukku dalam beribadah kepada Engkau. Berikanlah kenikmatanku, ya Allah, dalam beribadah kepada Engkau. Sehingga, Bu, hobi kita ibadah. Hobi kita itu baca Quran. Hobi kita itu zikir. Tapi kalau hobi masih drakor juga, Bu, misalnya, sebelum puasa drakor, tengah puasa drakor, habis puasa drakor, kayaknya jauh daripada mendapatkan Lailatul Qadar, Bu. Begitulah kurang lebih, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah sholat ba'diyah Isya lebih besar pahalanya ketimbang sholat raweh? Dan apabila kita sholat raweh tanpa sholat ba'diyah Isya itu bagaimana? Terima kasih. Hukum sholat ba'diyah Isya mu'akkadah. Lebih kuat dibandingkan sholat tarawih. Maka jangan sampai kadang-kadang begitu, Bu. Kita lebih mengutamakan sholat tarawihnya. Tarawih itu lebih semangat kadang-kadang daripada sholat wajib. Nah itu nggak boleh seperti itu. Dia dulu nggak pernah ke masjid untuk sholat Isya berjamaah. Tapi ketika tarawih datang. Itu hebatnya sholat sunat tarawih itu seperti itu. Semarak. Namun tidak bisa mengalahkan keutamaan sholat sunnah yang mu'akkadah. Jadi setelah sholat Isya, hendaklah dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Isya
baru dia melaksanakan sholat tarawih. Begitu, Bu. Namanya juga bulan Ramadan. Jadi perbanyak sholat sunnahnya. Apa-apa saja mungkin sholat sunat yang mungkin kita ketahui, silakan diperbanyak. Bulan puasa ini perbanyak ASI. Al-Quran, sholat, dan infaknya juga dikencengkan. Oke, Bu. Begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, ini ada yang mau bertanya lagi. Apa syarat untuk menjadi imam perempuan, Pak Ustadz? Terima kasih. Syarat menjadi imam perempuan itu kurang lebih sama dengan laki-laki. Tapi bedanya memang perempuan tidak dianjurkan untuk, kalau di kalangan perempuan sendiri tidak ada masalah untuk menjaharkan suara. Ini Ibu ya, diperhatikan kalau ibu-ibu bermakmum dengan imam, imamnya laki-laki. Kalau imamnya laki-laki, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau kita mengucapkan amin, Bu, bukan amin. Kuat-kuat seperti laki-laki, enggak. Perempuan tuh lirih saja. Amin. Lirih saja. Perempuan lirih, enggak kuat. Kalau laki-laki baru jahar. Amin, kuat. Nah, kalau itu imamnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan. Nah, kalau perempuan saja bagaimana? Jadi hendaklah dalam majelisnya saja. Sebagaimana afqahuhuma. Kalau ada dua orang imam yang baik, dua-duanya yang lebih faqih, yang lebih alim, bab ilmu pengetahuannya. Antara seorang hafizah dengan faqihah alimah, ustazah lah kita katakan, ustazah pondok pesantren. Ini kadang-kadang lafaz ustadz ini beda-beda, Bu ya. Karena kiai, istilahnya nama kiai pun dah berbeda maknanya sekarang itu. Nanti dia hanya memimpin musola, kadang-kadang sudah dikatakan sebagai kiai. Dia istilahnya tukang ruqyah, sudah dikatakan ustadz. Kadang-kadang istilahnya pekerjaan utamanya itu hanya mungkin mengajar Iqra, sudah dikatakan ustadz. Jadi ustadz itu sebetulnya, Bu, ustadz itu adalah rektor. Di Al-Azhar University, itu profesor, doktor, itu baru dipanggil ustaz. Jadi alim, sudah alim betul, baru dikatakan ustaz. Nah, jadi antara ustaz tadi, yang alim ya, ilmu agama, kita katakan anak pesantren lah, istilah paling-paling tidak, yang begitu. Nah, kalau sudah antara alimah dengan hafizah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah alimah, yang dia faham fikih. Karena ketika sholat, ada bab-bab, misalnya dia ketika sholat itu tidak tasyahud awal, ya, tidak tasyahud awal. Kemudian kalau hafiz yang dia tidak alim, kadang-kadang dia bangkit lagi, kan dia bangkit tuh. Ini rakaat kedua. Sekarang kasusnya ini sekarang di rakaat kedua. Seharusnya imam itu bertasyahud awal. Tasyahud awal, at-tahiyatul, ya. Dia tasyahud awal. Seharusnya. Tetapi dia tetap bangun. Ya. Tetapi dia tetap bangun. Oleh makmum diingatkan. Dan dia sudah mulai berdiri. Ya. Dia sudah mulai berdiri. Udah mau lurus nih posisinya. Dan posisinya itu lebih banyak ke berdirinya. Bukan posisinya banyak ke sujudnya. Bukan. Dan langsung udah berdiri. Kaki udah naik. Udah tinggal kepala aja begini. Langsung makmum. Subhanallah. Subhanallah. Nah, dalam posisi seperti ini, kalau si imam tadi dia duduk, ya, dia duduk, maka sholatnya batal. Mengapa seperti itu? Karena hukum daripada tasyahud awal itu sunnah. Mengapa dia mesti turun padahal dia sudah berdiri? Nah, berdiri itu dia sudah dalam posisi yang benar. Maka diteruskannya saja. Kalau dia tidak tasyahud awal, teruskan saja sholatnya. Nanti di akhir baru sujud sahwi. Kalau dia tidak tasyahud awal. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu diketahui imam yang alim, imam yang mengetahui hukum, ketimbang yang hafiz saja, ketimbang yang dia hanya menghafal Quran saja. Tetapi kalau Allah memang dia alim juga, dia hafiz juga, nah, maka istilahnya itu baik. Intinya, kalau di sekitar kita tidak ada yang alim dan yang hafiz, yang paling bagus bacaannya itu yang jadi imam. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada saudara kita dari Mbak Sulistiana Maharani. Ustaz, saya mau minta doa buat almarhum nenek saya, Hafsah, yang kemarin malam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doanya Ustaz. Ya, insyaallah di akhir majelis.
Masih ada lagi yang mau bertanya? Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor DDHK konsultasi online 52982419. Yang terakhir doa kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Ibu Hafsah. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Khususan ila ruhi al-marhumah Hafsah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لحفصة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب النار اللهم اجعلها من أهل الخير اللهم اجعلها من أهل الإيمان اللهم اجعله يا الله اللهم اجعلها في جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ibu-ibu sekalian, jazakumullah khair, minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian hari ini telah usai. Saya selaku bawa acara mohon maaf bila ada kekurangan. Marilah kita tutup kajian sore ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.